kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala maulidan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam dalam majelis ilmu rutinan tiap Ahad malam Senin. Mudah-mudahan segala bentuk daripada upaya kita menuju Muslim ini senantiasa didampingi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Izinkanlah insyaallah malam ini kita ada dua yang disampaikan. Yang pertama pengantar Maulid Nabi, karena kebetulan sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi. Yang kedua kita lanjutkan dengan kajian fikih ibadah. Izin ya Pak Imam, pengantar aja kepada Maulid Nabi sama materi fikih rutinan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenal ada yang namanya maulid, ada yang namanya maulud. Jadi mana yang paling tepat? Kalau boleh kita asal usul ya, maulid atau maulud itu asal kata dari walada yalidu liddatan wa waladan fahuwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun. Jadi ada maulud, ada maulid, berarti ada maulud ini mauludun, ada maulidun. Nah yang ini. Jadi maulud itu asal kata kalau diartikan yang dilahirkan. Jadi kalimatnya ini dilahirkan. Maulud namanya. Edi. Kalau maulid ini isim zaman artinya waktu kelahiran. Jadi Bapak Ibu mau kata maulud atau maulid sebetulnya sama saja. Secara harfiah, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak setuju dengan maulid Nabi, berarti artinya saya tidak setuju dengan kelahiran Nabi. Hati-hati itu. Bisa gawat ya. Secara harfiah seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya. Kalau maulud itu yang dilahirkan berarti Nabi Muhammad. Kalau maulid itu hari kelahiran. Saya menolak maulud.
Berarti saya menolak Nabi Muhammad. Wah, itu lebih parah lagi. Nah itu kalau secara harfiah seperti itu. Kenapa kita harus memperingati Maulid atau Maulud? Karena kuntum khairu ummatin, kita ini adalah umat yang terbaik. Bapak Ibu, dalam beberapa kitab klasik itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Isa semuanya berdoa ingin jadi umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita ditakdirkan kan. Bagaimana kita tidak bersyukur? Bahkan ada 3 nabi yang merasa gembira atas kedatangan Nabi, padahal Nabi belum datang. Kalau bapak lihat istri melahirkan, itu setelahnya kan kalau kita gembira. Pas istri lahir, barulah kita gembira, kan gitu. Kalau ini enggak, Nabi Muhammad belum lahir, tapi ini 3 nabi malah gembira, kan aneh. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Ismail. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Itu mengekspresikan kegembiraan akan lahir Nabi di tempat di Mekah itu. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Ini lebih tegas lagi dalam surat As-Saff ayat 6. Wa mubasyiran birusulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Begitu kata Nabi Isa. Hei umatku, kata Nabi Isa kepada umatnya Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa, adalah kabar gembira bagi kita akan datang Rasul setelahku, kata Isa. Siapa? Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Nabi Ismail gembira, Nabi Ibrahim gembira, Nabi Isa gembira sebelum lahir. Kita, Nabi Muhammad telah lahir, masa tidak gembira? Kan? Yang selanjutnya, Nabi Muhammad juga memperingati kelahiran beliau, cuma beda dengan kita. Dalam kitab Bukhari nomor 5101 itu suila Rasulullah SAW an shaumil isnin. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat kenapa melaksanakan puasa hari Senin. Apa jawaban Nabi? Fadzalika yaumu wulidtu bihi. Karena pada waktu itu hari kelahiranku, gitu kata Nabi. Nabi Isa gembira, Nabi Ibrahim gembira, Nabi Ismail gembira, Nabi Muhammad pun memperingati kelahirannya, kan begitu. Ini sebagai penguat kita nanti memperingati Maulid Nabi gitu. Betapa besarnya fadilahnya. Dalam hadis Imam Muslim nomor 1162 itu yang nama paman Nabi Abu Lahab. Bapak Ibu mungkin tahu ya Abu Lahab yang ada dalam surat Al-Hab, tabbat yada Abi Lahab gitu. Sepintas memang bakal disiksa nanti baik di alam barzah maupun di hari kiamat. Tapi dalam hadis itu diceritakan Abu Lahab ketika hari kelahiran Nabi itu diringankan siksaannya gara-gara dia gembira atas kelahiran Nabi sampai membebaskan budak dan menyembelih onta seukuran konversi harga 50 juta. Jadi gara-gara gembira Nabi lahir itu sampai diringankan siksaannya. Bukan tidak disiksa tapi diringankan. Nah ini gambaran buat kita harus bergembira dan bagaimana cara menyambutnya, cara memperingatinya. Kalau Nabi memperingatinya dengan cara puasa, nah kalau kita memperingatinya dengan cara pengajian yang di dalamnya ada zikir, ada sholawat, ada pembacaan Al-Quran, ada sirah nabawiyah dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti peringatan Maulid Nabi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu mengantar daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak mau mengatakan Maulud bisa, itu namanya isim maf'ul.
mau mengatakan maulid bisa, itu namanya isim zaman, hari kelahiran. Dua-duanya silahkan sama. Tapi kalau kita mau mengatakan hari kelahiran berarti maulid. Kalau kita mau mengatakan dilahirkannya Nabi berarti maulud. Itu aja, sama aja ya secara bahasa. Apa rumusnya? Ini dalam Sulasi Mujarrad bab kedua. Nah gitu ya. Ini sepintas aja ya Pak Imam ya. Karena kan Pak Imam katanya punya ada tata bahasa Arabnya ya. Kita sebagai orang tua sepintas saja lah, tak usah terlalu mendalam gitu aja. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya apa tugas kita? Salah satunya adalah memuliakan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diwariskan Rasul salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu agama. Apa salah satu ilmu agama? Yaitu ketika kita melaksanakan ibadah. Maksudnya apa? Salah satunya adalah ilmu ketika kita sebelum melaksanakan ibadah. Salah satu ilmu sebelum melaksanakan ibadah adalah toharoh. Pekan kemarin kita masih membahas tentang toharoh, yaitu tentang najis. Kalau tak salah kemarin kita membahas tentang najis yang dimaafkan. Nah, gitu ya. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemarin baru 10 najis yang dimaafkan. Kita langsung ke 11 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 10 ya Pak Imam ya kemarin ya. Untuk ada yang mendokumentasikan ya, soalnya kita disinkronkan gitu, supaya tidak diulang-ulang pembahasan. Baik, yang ke-11 yang menjadi najis yang dimaafkan adalah rausus samaki illa idza taghayyara ma. Kotoran ikan yang kira-kira tidak merubah air. Kotoran ikan yang kira-kira tidak merubah air. Contoh, akuarium. Kira-kira akuarium kita di rumah lebih dari 2 kula atau kurang dari 2 kula, Pak? Rata-rata kurang ya. Dan ikan pasti di sana kan. Nah itu. Kalau banyak tidak jadi masalah. Gitu ya. Kalau sedikit pun kalau lihat kitab ini juga tidak jadi masalah karena ada istilah kasirun atau qalun, tapi di sini tidak taghayyarul ma'u, kecuali berubah airnya. Jadi begini Pak, kita punya kolam ikan, kita punya akuarium, itu pasti ikan buang air di sana ya, bukan buang air kalau ikan apa namanya ya, ya buang kotoran pasti. Kalau akuariumnya bening tetap itu tak masalah, di sini gitu ya. Tidak la taghayyarul ma'u, kecuali tidak berubah airnya. Jadi kalau tidak berubah airnya berarti silahkan dimaafkan, tak jadi masalah. Tapi kalau berubah, contoh berubah begini. Gara-gara kotoran ikan akuarium jadi keruh, nah itu jadi najis Pak. Kan itu berubah. Atau misalnya kolam tanah. Orang ahli perikanan kan kalau sebelum nanam ikan itu pakai pupuk dulu, baik pupuk kandang ataupun pupuk apalah yang dari kotoran hewan gitu ya, dipendam terus air yang asalnya bening jadi hijau kan gitu ya. Nah itu jadi najis karena berubah dari bening ke hijau. Nah sekarang persoalannya, ingat Pak, najis itu harus dibersihkan, apalagi dimakan. Walaupun najis ikan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, pernahkah Bapak memakan ikan dengan kotorannya? Kan gitu. Baik ikan yang diawetkan atau ikan hidup, kan gitu ya. Nah maka menurut beberapa pendapat ulama, ikan yang diawetkan atau ikan apapun baik besar atau kecil itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama dari Imam
Al-Kamuli dalam kitab Jawahir itu tidak boleh. Itu pendapat pertama. Ini kalangan Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Al-Kamuli di kitab Al-Jawahir. Ini tidak boleh kecuali ikan kecil yang kira-kira merepotkan untuk membersihkannya. Contoh ikan kecil apa? Ikan teri. Ikan teri jelas repot ya Bu ya, kalau sampai dikeluarkan kotorannya satu-satu, apalagi dibelah kayak ikan asin keras tak mungkin ya. Nah gitu. Tapi khusus ikan besar tak boleh, itu kata Imam Al-Kamuli. Kenapa tidak boleh? Karena tetap itu namanya kotoran ikan. Yang kedua, boleh mau ikan besar, mau ikan kecil, ulangi. Yang kedua boleh. Nah ini berarti saya agak keliru ya. Begini. Yang pertama itu tidak boleh walaupun ikan besar ataupun ikan kecil. Mohon maaf. Dalam kitab Al-Jawahir, Imam Al-Kamuli mengatakan tak peduli ikan yang besar atau kecil tidak boleh. Itu aja pokoknya. Nah itu. Mohon maaf agak keliru. Yang kedua mengatakan boleh. Nah ini baru khusus ikan kecil saja. Ikan besar tidak boleh. Jadi pendapat yang pertama mutlak tidak boleh, mau besar atau kecil. Yang kedua ikan kecil boleh, yang kira-kira merepotkan. Ikan besar tidak boleh dimakan dengan kotorannya. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Nawawi dan Imam Arafi dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi untuk Bapak Ibu, baik ikan biasa, ikan asap, ikan asin, kalau masih ada kotorannya, menurut Imam Nawawi, biasanya rujukan kita gitu ya, itu kalau ikan kecil yang kira-kira repot mengeluarkan kotorannya itu boleh. Kalau ikan besar itu tidak boleh. Nah ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan. Mungkin insya Allah pendapat kita juga. Kalau ikan besar memang biasanya dibuang kan semuanya kan. Kalau ikan kecil ya dibiarkan. Nah itu yang itu fatwa dari Imam Nawawi dan Imam Arafi. Tamban. Nah jadi ilatnya itu merepotkan atau tidak, bahasanya begitu. Yang tahu merepotkan atau tidak kita sebagai pelaku, jadi ya. Tapi kalau mau ihtiyat silahkan ngambil pendapat yang pertama. Atau kita cek dulu ikan tamban itu kecil apa besar. Karena dalam kitab ini qalilun au kabirun, kecil atau besar itu masalahnya. Nah sepakatnya aja dulu. Maksud saya ada tuh muhkamatun, kira-kira kebiasaan orang sini tamban itu kecil atau besar. Itu aja. Besar. Kalau besar berarti secara jumhur ulama nggak boleh kan gitu. Keluarkan kotoran sebelum dimakan. Karena itu najisnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis air kencing, najis dan sebagainya. Apa bedanya gitu. Nah jadi ulang. Karena ini kalau di Saudi di Arab sana, wallahu alam ada ikan tamban atau tidak, makanya ukurannya ukuran kecil atau besar menurut kebiasaan dan merepotkan atau tidak ketika membersihkannya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama itu bukan sulit tapi memudahkan. Nah gitu ya. Nah jadi demikian. Kalau kecil menurut kita mungkin teri, apalagi ada lagi yang kecil Pak? Ya teri dan kawan-kawannya gitulah ya supaya beres lah. Nah gitu aja pokoknya. Nah itu kecil. Berarti silahkan makan semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Walaupun ikan tak punya kaki, istilahnya begitulah pokoknya. Tapi kalau ikan besar
buang dulu kotorannya, bukan jeroannya, kotorannya. Kalau jeroan kan jadi masalah. Pendapat yang ketiga, nah ini lebih moderat lagi gitu ya. Ini oleh Imam Aramli. Imam Aramli itu masih rekannya Imam Arafi. Dalam kitab Bughyatul Murtasyidin juz 1 halaman 337, Bughyatul Murtasyidin. Oh, imamnya Imam Aramli. Bughyatul Murtasyidin juz 1 halaman 337. Beliau mengatakan ikan besar, ikan kecil boleh. Jadi berarti ada tiga, ada yang tidak boleh sama sekali, ada yang boleh kalau kecil, tidak boleh kalau besar, ada yang mengatakan boleh semuanya. Nah, gitu ya. Tapi saya sampaikan jumhur itu yang kedua tadi. Ikan besar dibuang kotorannya, ikan kecil kalau merepotkan itu silahkan dihantam saja. Nah, gitu ya. Baik ikan asin, ikan salai, ikan apapun, yang jelas ukuran besar atau kecilnya, merepotkan atau tidaknya, itu disesuaikan dengan al-'adatul muhkamatun, disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat sekitar. Nah, itu khusus untuk kotoran ikan. Jadi ibu bapak seperti ibu nih ya, ibu misalnya mau sholat udah wudu, ngurus ikan, nyentuh kotoran ikan, itu ke bawah sholat tak asal sholatnya. Ya karena mau tidak mau emang kotoran gitu ya. Dia harus suci dulu ya. Atau bapak misalnya mau sholat nyentuh akuariumnya sudah berubah gara-gara kotoran. Nah berarti ketika mau sholat berarti bawa najis, tak sah sholatnya karena membawa najis itu. Nah, ya. Barangkali ada yang ditambahkan atau ada yang ditanyakan, hadirin silakan sebelum kita lanjut. Baik, ini yang dimaafkan ya, maksudnya ya, yang dimaafkan. Yang ke-12, darqut tayri fil amkanil lati tataraddadu 'alaiha kal haram al maki wal madani wal masajidil jami'ah. Kotoran burung yang biasa tinggal sekitar masjid seperti Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjid Jami yang lain. Kalau tak salah di Batu Tujuh itu ada rombongan merpati itu ya, bolak-balik aja. Kalau ada masjid di sana, terus ada tai burungnya, itu dimaafkan. Nah, ya, ya ini seandainya di sana ada masjid gitu ya. Nah, terus kan mungkin burung di sana gitu ya. Nah, itu dimaafkan. Karena apa? Di sini dikatakan fil amka dilaki taradduha 'alaiha. Karena tidak mungkin membersihkan tiap hari tiap saat. Pasti kan terus-terusan bohong kan? Kalau banyak merpati, ini khusus burung yang tinggal di sekitar masjid. Misalnya ini langit-langitnya dijadikan sarang burung atau gimana. Bahkan kalau misalnya burung itu sampai ke badan kita, kalau burungnya itu memang tinggal di sini dan KTP-nya memang kediamannya di sini, nah itu dimaafkan. Kecuali burung yang tamu gitu lah cerita. Cuma di masjid kita nggak ada kan burung gitu ya. Nah itu berarti tetap najis karena bukan burung tempatan. Nah gitu ya, bukan burung tempatan gitu maksudnya. Nah itu dimaafkan. Alasannya karena tak memungkinkan untuk dibersihkan tiap hari gitu ya. Tapi kalau bisa dibersihkan tiap hari, ya berarti kenapa tidak? Berarti ini pengurus masjid yang direpotkan begitu ya. Itu yang ke-12. Yang ke-13, mayasibu saubal zizzari min dami lam yaksur. Darah yang mengenai seorang jagal gitu ya,
dengan catatan tidak banyak darah yang menimpa badannya. Begitu. Jadi kalau Bapak berprofesi sebagai tukang sembelih, misalnya lagi waktu mau menyembelih punya wudhu misalnya, terus nyembelih ada darah yang muncrat ke badannya seukuran di sini tidak banyak, lam yuksar, tidak banyak. Nah itulah saya bingungnya, itu tidak banyak itu seberapa ya. Kemarin kita sepakati, kemarin kita sampaikan ulama-ulama zaman dulu itu ukuran sedikit itu satu benggol uang, atau uang 100 tahun 78 atau uang 100 tahun 73. Itu batasan antara sedikit dan banyak. Di atas uang 100 itu berarti banyak, di bawah uang 100 itu berarti sedikit. Begitu. Itu ulama-ulama tahun 70-an, tahun 80-an fatwanya seperti itu. Mungkin Bapak yang mengalami tahun 70-an, tahun 80-an tahulah uang rupiah yang gambar latar wayang tahun 78 atau uang 1973 yang agak tebal itu yang buat kerokan. Nah, itulah batasan antara sedikit dan banyak. Khusus tukang jagal karena memang hubungan dengan darah. Nah, bukan seukuran benggol, tapi seukuran adat kebiasaan. Banyaknya itu kira-kira berapa? Bukan benggol lagi kalau ini Pak. Kalau yang dimaksud saya benggol dalam pengertian sedikit, batasan sedikit dan banyak, itu ketika sholat. Ketika sholat, Bapak nggak sengaja disuruh pecah darahnya sampai seukuran uang 100 rupiah. Nah itu dimaafkan, lanjutkan saja sholat. Hadiah. Tapi kalau darahnya netes ke sini pindah, nah itu jadi batal sholatnya, tak sah. Kalau darahnya masih di sini tak masalah. Yang penting masih di sini terus. Atau misalnya darah di sikut, gitu ya, nempel di jamaah yang lain. Nah jamaah yang lain itu jadi batal sholatnya. Kalau diketahui, gitu ya. Kalau yang punya darah nggak batal sholatnya, karena darah dia sendiri. Nah itu ukuran 100 rupiah tadi, itu masih dimaafkan. Tapi kalau lebih dari itu tidak dimaafkan. Nah begitu gambarannya. Tapi khusus kalau tukang jagal, nah ini saya juga bingung nih. Kira-kira tukang jagal itu batasan banyak dan sedikit itu berapa Pak? Ada tukang jagal di sini. Itu yang saya bingung nih. Ada ya? Berhubung tak ada dan berhubung tak ada tukang jagal, ya udah nggak usah kita pusingkan aja lah ya. Ya saya pun nggak mau mikir panjang juga lah. Oh iya. Pernah nggak lagi nyembelih kena baju banyak gitu? Nah kalau sedikit sama banyak batasannya gimana Pak Haji? Menurut Pak Haji? Ya, tak ada ukuran ya. Nah, itulah masalahnya. Jadi kalau Pak Haji itu bukan tukang jagal. Tukang jagal itu ada itunya SK-nya. Kontemporer, dia yang dimaksud tukang jagal itu profesi. Nah kalau ini memang profesi di sini. Nah, jadi kalau macam Pak Haji, kemudian ada Pak Takim, itu bukan tukang jagal. Nah di sini azazku itu tukang jagal, bukan. Kalau Memang profesi pekerjaannya gitu. Profesi Pak. Nah, di berhubung ada tukang jagal, ya udah kita nggak usah mempermasalahkannya. Jadi nggak usah mempermasalahkan ukuran sah atau tidaknya, gitu aja lah. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya nomor berapa Pak Imam sudah? 14 ya. Nomor 14, ada melati alat lahmi, darah yang ada di daging. Nah itu dimaafkan. Kita kalau ibu-ibu kalau pergi ke pasar, daging yang masih segar, kalau kadang-kadang kalau kita situ ada darahnya kan Bu, nah itu maafur, dimaafkan, tidak najis. Jadi digoreng silahkan, direbus silahkan, dimaafkan lah pokoknya, tidak termasuk najis. Di sini bahasanya adalah ada melati alat lahmi, darah yang nempel di daging. Berarti bukan darah yang mengalir, tapi darah yang nempel. Itu berarti masih tetap
halal. Gitu ya. Selanjutnya yang ke-15. Al-maitatu allati lam nafsa laha, bangkai yang tidak berdarah. Idza waqa'at fi manihi kadbabi wal ghamudi, seperti halnya lalat dan nyamuk di dalam cairan. Jadi begini maksudnya. Nyamuk atau lalat atau semut, kalau dia mati di air itu tidak najis, gitu ya, karena tidak ada darah yang mengalir. Dan ketika mati di dalam air itu dengan sendirinya, bukan dimatikan oleh kita. Contoh, di bak mandi yang kurang dari 2 kulah ada bangkai lalat atau bangkai nyamuk atau bangkai semut. Sudah ada bangkainya, itu sah airnya, suci. Tapi kalau kita bangkai lalat dimasukkan ke dalam air yang airnya kurang dari 2 kulah, itu masuk najis. Nah, itu maksudnya. Ini harus hati-hati, Pak. Tapi sebaliknya, Pak, kalau bangkainya itu tidak di dalam air, masukkan ke saku. Misalnya Bapak iseng karena sayang di lalat kesayangan, bangkainya dimasukkan ke dalam saku. Kering kan? Di bawah sholat, jadi tak sah sholatnya karena membawa najis. Adian iseng juga ngapain merawat bangkai. Nah, sama dengan itu Pak, dompet Bapak hati-hati itu, dompet, sabuk yang dari kulit. Ingat kulitnya kulit apa dulu? Kalau kulit buaya kira-kira gimana? Kalau kulit sapi kira-kira gimana? Kan gitu. Kalau kita yakin kulit sapinya itu memang asalnya disembelih, selesai urusan, nggak jadi masalah. Jadi ya. Ya. Ah, kulit buaya itu kan buaya jangan disembelih ya. Berarti bangkai. Berarti najis tuh, udah hati-hati. Kan gitu. Ya ini mazhab Imam Syafi'i ya, ihtiyat. Kalau mazhab yang lain wallahu alam, saya tadi tidak membuka-buka referensi lah. Hati-hati itu. Khawatirnya kulit bangkai, kulit buaya, kulit harimau memang tidak najis kalau kondisinya disembelih misalnya, ya. Tapi kalau misal kita kan kurang yakin kalau semacam buaya atau harimau atau ular misalnya disembelih atau tidak, ya kita kan jelas tak tahu masalahnya. Nah, jadi yang punya dompet kulit atau sabuk kulit ya itu mohon maaf ya, kalau untuk ihtiyat ya sayang juga ibadah kita, dia harus berkurang persentase nilainya kan gitu. Itu aja maksudnya ya. Ya, itu ihtiyatnya. Walaupun di beberapa pendapat ulama memang tidak mempermasalahkan, seperti halnya parfum. Itu kan lebih ihtiyatnya kan parfum yang non-alkohol kan. Ihtiyat itu maksudnya hati-hati. Walaupun parfum yang ada alkohol nggak jadi masalah karena alkohol tidak najis. Yang najis itu adalah minuman yang memabukkan. Beda ya Pak ya. Minuman yang memabukkan dengan alkohol itu beda. Jadi ya, kalau minuman memabukkan jelas ridsun min amalis syaitan, najis. Tapi kalau alkohol tidak najis. Silakan memang. Saya pernah melihat itu agama kita, aku masih sendiri. Dia dapat uang, sebuah orang disama lagi. Ya. Bukan sebelum gitu. Jadi macam mana? Nah, ada juga pengecualian. Bangkai itu bisa jadi halal, bisa jadi tidak najis, yang disampaikan Pak Imam tadi. Disamak. Disamak itu mungkin diproses lanjut gitu ya. Kalau dulu disamak tuh pakai kapur, pakai yang buat sama daun sirih itu apa namanya ya? Tembakau. Nah itulah, pakai itulah.
Tapi saya belum pernah naik sih masalahnya. Gimana Pak Haji? Syria. Nah itu. Jadi kecuali di sana. Jadi jalan keluarnya kulit buaya, kulit sapi, atau sapi rata-rata dan sembelih ya, kulit buaya, kulit ular, kulit harimau itu bisa tidak najis kalau disamak. Berhubung sekarang zaman modern dan kita memang jarang melihat profesi menyamak kulit. Di sini penyamakan kulit di mana Pak? Tidak ada kan, itu masalahnya. Jadi saya pun nggak mau sok tahu menyamak itu begini nggak mau tahu gitu. Yang jelas kalau sudah disamak nggak jadi masalah, tidak najis lagi. Tapi kalau kulit ular, kulit harimau atau kulit yang lain yang asal muasalnya bangkai berarti najis gitu. Ke bawah sholat tak sah sholat. Nah gitu ya. Begitu Pak Imam. Jadi Pak Ustaz, intinya disamak atau di binatangnya? Intinya bangkainya. Bangkainya. Ada contohnya domba, kan banyak jaket domba. Kalau di luar negeri kan tidak disembelih ya. Satu, yang kedua bahkan domba itu dia dipanen cuma dicukur aja kan, kambingnya tetap hidup. Ya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, apakah karena hewannya najis menjadi kulitnya najis, atau hewannya itu najis karena disamak menjadi tidak najis? Ya, baik. Satu, selain babi dan anjing itu jadi tidak najis kalau disamak. Yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Jam ini ragu kan, macam kulit domba yang dari luar negeri. Maka kita nemu sebuah kaidah innama asluhut thaharah. Asal mula asalnya kesucian, ya. Wa ghalaba ala dhanni najasahu, kita ragu-ragu apakah itu najis atau tidak, maka bahwa tahirun, maka tetapkanlah itu suci. Ya. Maksudnya begini, kulit domba asalnya suci kan. Kita ragu-ragu ini jangan-jangan kulit domba najis nih karena proses penyembelihan atau proses karena bangkai dan sebagainya. Maka kata para ulama, hilangkan keraguan itu karena asalnya kulit domba itu suci, maka fahuwa tahurun, maka itu adalah suci. Begitu Pak. Jadi kita ngambil kesimpulan ke sana. Kita ragu-ragu, al-yakin la yuzalu bisak. Keyakinan itu bisa merobohkan keraguan-raguan. Maka yakinlah karena asalnya kulit domba itu suci, maka kulit domba yang saya pegang ini suci. Itu caranya Pak Jam. Masih ragu-ragu, ya otomatis silahkan saja. Itu PR masing-masing. Saya jadi teringat orang Bani Israel. Dulu kan ketika Bani Israel mengajukan ke Musa, "Hei Musa, gimana nih cara menentukan siapa yang bunuh keluarga aku?" Kan begitu dalam Al-Baqarah. Turun wahyu Allah, sudah sembelihlah sapi, begitu. Padahal jangan nggak usah tanya lagi, udah sembelih sapi. Padahal ini nanya lagi, sapi yang mana, jantan apa betina? Akhirnya turun lagi wahyu Allah, yang jantan. Jantannya warna apa? Akhirnya turun warna kuning. Ribet kan akhirnya. Lihat nanti kalau kita tafsir Al-Baqarah ada tuh kisah seperti itu. Jadi saudaranya meninggalnya dibunuh, tak tahu siapa yang membunuh, minta bantuan sama Musa berdoa kepada Allah, Allah memberikan petunjuk. Udah, sembelih aja seekor sapi. Kan gitu. Simpel kan? Sembelih seekor sapi, nanti bakal ditentukan siapa yang membunuh. Bakal tahu. Yang namanya Bani Israil kan bandel, ribet gitu ya. Laki atau perempuan. Sapinya warnanya apa? Sapinya pekerja atau bukan? Kan akhirnya ya merepotkan diri sendiri begitu. Jadi kalau bapak punya dompet, punya sabuk, udah. Kalau ini kulit domba, udah. Asalnya suci, maka kembali kepada suci. Selesai. Gitu aja. Kita lanjutkan ya Pak ya. Nomor berapa Pak Imam? 16.
16. Yang ke-16. Al-maitatu allati kana mamsuhal ma'u wa matat fihi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di nomor 15. Bangkai yang tadi darahnya tidak mengalir, mamsya'uha, tempat muncul asalnya, al-ma'u cai wa matat fihi, dan mati dia di air itu. Maka itu fala ya najas sasubiha, maka tidak dikategorikan najis. Lalat, pokoknya mohon maaf, binatang yang tidak berdarah apa saja, yang tidak punya aliran darah itu aja, silakan ke ahli biologi lah. Kecoa termasuk mungkin ya, bangkai kecoa, bangkai lalat, ketika matinya ditemukan di air, airnya itu suci. Tapi kalau bapak sengaja lalat yang di darat udah mati dimasukkan ke dalam air yang kurang dari 2 bulan, jadi tak suci Pak. Gitu maksudnya. Makanya ada 2 hukum Pak. Lalat atau semut yang matinya di dalam air itu suci, kan gitu airnya. Tapi kalau lalat atau semut matinya di darat kita bawa, itu jadi najis. Nah itu hati-hatinya harus gitu ya. Apa najisnya? Karena bangkai. Nah dia. Jadi untuk hewan-hewan yang tidak berdarah dan tidak punya aliran darah, saya agak kerepotan dalam referensi. Jadi saya kurang tahu definisi tidak aliran darah itu kayak apa. Ya. Mungkin semacam rata-rata serangga lah mungkin ya, yang tidak ada darahnya dia. Kalau nyamuk jelas tidak berdarah, karena ketika kita nempuk nyamuk berdarah itu bukan darah nyamuk, tapi darah yang di stok dia kan gitu. Baik, demikian ya nomor 16. Jadi ulangi lagi, kalau matinya itu di air, asal-muasalnya itu tidak najis, kecuali kalau si bangkai lalat kita sengaja memasukkan, nah itu jadi najis. Nomor 17. Al-yasiru uruban min sya'rin najsin min ghairi nahmi kalbin wal khinjir. Bulu bangkai, ya, bulu bangkai dari apa, dari binatang, berarti bulu bangkai dari binatang berarti bulu domba, bulu ayam dan sebagainya. Ya, itu tidak najis atau dimaafkan kalau bulunya itu sedikit secara uruf, secara adat, secara kebiasaan. Contoh, kita menemukan bangkai ayam, menyentuh bangkai ayam, Pak, najis, harus cuci tangan, kan gitu. Beda dengan bangkai yang disembelih, itu tidak najis karena disembelih. Ini bangkai karena ketabrak, karena mati sendiri dan sebagainya lah. Nah, bulunya itu tidak najis kalau sedikit, itu maksudnya. Tapi kalau banyak itu jadi najis. Sedikit banyaknya lagi-lagi sesuai dengan uruf, sesuai dengan adat kebiasaan. Banyak bulu dan tidak itu terserah. Kecuali bulu hewan tunggangan. Hewan tunggangan berarti ada apa aja contohnya? Kuda, itu bulu kuda mungkin tak masalah. Selain bulu hewan tunggangan itu najis kalau dia bangkai. Berarti bulunya najis, badannya najis, kukunya mungkin najis dan sebagainya. Berarti kulit, berarti ya itulah, jangankan kulitnya, bulunya juga ternyata najis. Nah sekarang yang kita pakai shuttlecock, terus yang kita pakai buat apa? Apa tuh yang buat kaca tuh? Monceng. Nah itu. Nah itu menurut ibu itu sedikit atau banyak? Kalau sedikit dimaafkan. Tapi kalau banyak najis tuh. Kalau disamak? Kecuali cuma bulu disamak bisa nggak? Kalau disamak kan jadi cerita lagi. Nah iya. Ya.
Tapi kalau disamak itu lain cerita. Nanti dalam kitab Kasyifatus saja ada khusus cara menyamak gitu ya. Cuma saya bacanya karena tidak sesuai dengan pengalaman, belum pernah lihat dan belum pernah menyamak, jadi agak hambar juga gitu ya, karena tidak sesuai dengan experience, tidak sesuai dengan pengalaman gitu ya. Nah jadi demikian. Kalau kamu ceng itu termasuk bulu banyak atau sedikit, kan gitu. Banyak. Kalau satakal berbulu banyak atau sedikit. Ini ceritanya belum disamak di Pajang. Nah itu sesuai dengan adat kebiasaan. Nah, kalau ada kebiasaan kamu ceng itu sedikit, ya udah tak najis, dimaafkan saja. Banyak lah. Kalau kebiasaan seperti itu. Kita tadi yang kita sekarang tadi. Yang ikan asin tuh. Nah, jadi kira-kira kita pakai yang mana? Atau gimana? Begini Pak Imam. Tadi saya sudah menjelaskan faidah talafa di sawadil a'zam, ya, di ahli atau di haqi. Saya sudah menjelaskan tadi yang nomor 2 itu jumhur ulama, mayoritas pendapat para ulama. Kata Nabi, faidah talafa fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau terjadi perbedaan pendapat, ini kan beda pendapat nih. Yang satu tidak boleh sama sekali, yang satu kecil boleh, besar harus tak boleh. Yang pendapat ketiga boleh mau besar mau kecil kan gitu. Nah, saya kan tadi sudah bilang nomor 2 itu jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Pada Nabi, faidah talaqtum falaikum bisawadil a'zam. Kalau terjadi perbedaan pendapat, pegang pendapat ulama mayoritas. Jadi untuk kita itu ikan yang asap, ikan yang diasin, kalau kecil hantam saja dengan kotorannya. Tapi kalau ikan besar, bersihkan kotorannya. Itu baik. Nah masanya besar dan kecil itu tergantung kita sesuai dengan adat kebiasaan. Nah kalau masalah adat kebiasaan saya angkat tangan karena kayak ikan tamban. Ikan tamban sebesar apa Pak Haji? Spidol, ya. Nah ini besar apa kecil Bu? Kalau panjangnya spidol, tapi kalau lebarnya dua jari. Nah itu besar apa kecil menurut tradisi di sini? Itu aja pokoknya. Saya bingung kalau itu, terus terang aja. Karena di sini tergantung adat masing-masing. Nah, lihat. Jadi mungkin hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi pengantar Maulid Nabi mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita bergembira atas dilahirkannya dan dijadikannya kita menjadi umat Rasulullah SAW. Yang kedua, mudah-mudahan fikih yang barusan membahas tentang najis bisa memaksimalkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Imam yang dulu udahlah tak apa-apa. Yang dulu tamban tak makan tak apa-apa. Sekarang naik ke depan tak usah makan tamban itu. Kalau kami juga digoreng itu banyak. Iya.